Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Alfi Oktavia dengan NIM 1929140016 dari kelas Teknik Komputer B Angkatan 2019 dengan judul Metode Demilitarisation dan Porknocking untuk Keamanan Jaringan Komputer. Kasusnya, pada kuartal pertama tahun 2020, pada hitungan minggu, cara hidup komunikasi jaringan berubah. Seluruh aspek menjadi sangat bergantung pada layanan online, karyawan dapat bekerja dari rumah, dan siswa dari segala usia mengambil kelas secara online. Semakin publik bergantung untuk tetap terhubung dengan jaringan, semakin besar potensi serangan jaringan yang terjadi. Keamanan jaringan yang sangat vital bagi sebuah jaringan komputer, di mana kelemahan yang ada di jaringan komputer jika tidak dilindungi akan menyebabkan kerugian berupa kehilangan data atau file, kerusakan sistem server, tidak maksimal dalam melayani user, atau bahkan kehilangan aset berharga institusi. Keamanan jaringan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena ancaman serangan yang semakin canggih dan beragam. Terlebih ketika jaringan lokal sudah terhubung ke internet, maka ancaman keamanan jaringan akan meningkat. Misalnya Distributed Denial of Service atau DDoS, serangan hacker, virus, trojan, dan semuanya merupakan ancaman yang tidak bisa dihindari. DMS sendiri merupakan singkatan dari Demilitarized Zone. Ini adalah istilah yang mengacu pada zona yang dibuat antara kekuatan yang berlawanan di mana tidak ada aktivitas luar yang diizinkan. Dalam ranah keamanan jaringan, DMS adalah jaringan yang tidak berada di dalam maupun di luar firewall. Bahwa jaringan ketiga ini dapat diakses dari dalam dan mungkin di luar firewall. Tetapi aturan keamanan akan melarang perangkat di DMZ untuk terhubung ke perangkat di dalamnya. Karena DMZ kurang aman dibandingkan jaringan dalam, tetapi lebih aman daripada jaringan luar. Sedangkan portknocking adalah metode yang dilakukan untuk membuka akses ke port tertentu yang telah diblok oleh firewall pada perangkat jaringan dengan cara mengirimkan paket atau koneksi tertentu, di mana koneksi bisa berupa protokol TCP, UDP maupun ICMP. Jika koneksi yang dikirimkan oleh host tersebut sudah sesuai dengan rule knocking yang diterapkan, maka secara dinamis firewall akan memberikan akses ke port yang sudah diblok. Nah, di sini contoh topologi jaringan yang menggunakan DMZ serta port knocking. Dari gambar di atas, model topologi jaringan tersebut terdapat dua area, yaitu server inside dan server outside. Server inside adalah area terfilterisasi dari jaringan luar, dan server outside area yang bebas dari filterisasi. Perbedaannya adalah jika suatu klien mengakses atau melakukan koneksi ke server inside, maka diberlakukan aturan filterisasi, sedangkan pada server outside tidak diperlakukan aturan filterisasi. Selain itu, pada area server inside akan menerima dua request, yaitu HTTP dan SSH. Perbedaannya, jika request ke HTTP akan diberlakukan aturan DMZ, kemudian diteruskan ke server web. Sedangkan jika request ke SSH akan terhenti di router dan diberlakukan aturan portknocking. Kemudian di bawah ini, service yang diterapkan pada konfigurasi DMZ di router. Yang pertama, konfigurasi firewall NAT, yaitu Network Address Translation pada router utama yang berfungsi untuk mengubah IP lokal, dapat merespon request dari luar dengan cara seperti yang tertera di PPT. Kemudian konfigurasi DMZ yang berfungsi untuk mengubah alamat IP router jika diakses, maka akan di-redirect ke IP server lokal. Caranya seperti yang tertuang di PPT. Kemudian konfigurasi routing pada setiap router yang berfungsi agar setiap jaringan dapat mengakses server. Pada penelitian ini menggunakan jenis routing RIP dikarenakan jumlah pengguna komputer yang tidak begitu luas dan besar. Kemudian konfigurasi portknocking yang berfungsi untuk memfilter port yang digunakan untuk konfigurasi saja dan menonaktifkan port yang tidak digunakan kecuali port 22. Selanjutnya, konfigurasi firewall filter untuk portknocking seperti yang tertera pada PPT.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.